Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan rekan-rekan semuanya. Saya Imelda Fitrismana. Di presentasi kali ini saya dan teman-teman akan menyampaikan materi mengenai ejaan yang disempurnakan. Langsung saja, perkenalkan nama saya Imelda Fitrismana sebagai moderator dan pemateri Anton Ramdhani, Dia Putraku, Muhammad Gofar Ismail, Muhammad Ridwan, Rapli Ismail, Titi Saesi, dan Ada Risti. Mari kita mulai presentasi kali ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. PUEBI, ejaan yang disempurnakan. A. Definisi ejaan. Pengertian ejaan bahasa Indonesia adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Ejaan ialah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandarisasikan. Lazimnya, ejaan mempunyai 3 aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusun abjad. Ejaan ada 2 macam, yakni ejaan fonetis dan ejaan fonemis. Ejaan fonetis merupakan ejaan yang berusaha menyatakan setiap bunyi bahasa dengan huruf, serta mengukur dan mencatatnya dengan alat pengukur bunyi bahasa atau diagram. Ejaan fonemas adalah ejaan yang berusaha menyatakan setiap fonem dengan satu lambing atau satu huruf, sehingga jumlah lambing yang diperlukan tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan jumlah lambing dalam ejaan fonetis. B. Ejaan bahasa Indonesia. Kita masih ingat, pada masa Kerajaan Sriwijaya, ada beberapa prasasti yang bertuliskan bahasa Melayu kuno dengan memakai huruf Pallawa India yang banyak dipengaruhi bahasa Sanskerta, seperti A. Juga halnya bahasa Jawa kuno. Jadi bahasa pada waktu itu belum menggunakan huruf Latin. Bahasa Melayu kuno ini kemudian berkembang pada berbagai tempat di Indonesia, terutama pada masa Hindu dan masa awal kedatangan Islam atau abad ke-13. Pedagang-pedagang Melayu yang berkeliling di Indonesia memakai bahasa Melayu sebagai lingua franca, yakni bahasa komunikasi dalam perdagangan, pengajaran agama, serta hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dan politik. A. Lingua franca ini secara merata berkembang di kota-kota pelabuhan yang menjadi pusat lalu lintas perdagangan. Banyak pedagang asing yang berusaha untuk mengetahui bahwa Melayu untuk kepentingan mereka. Bahasa Melayu ini mengalami pula penulisannya dengan huruf Arab yang juga berkembang dengan menjadi huruf Arab Melayu. Tentang perubahan ejaan baru. Perubahan tersebut terlihat antara lain seperti di bawah ini. Menurut Van Ohuijsen 1901 dan menurut Suwandi 1947. Asal kata boekoe, asal kata buku itu dari bahasa boekoe pada zaman Van Ohuijsen 1901. Maklum menurut Van Ohuijsen pada tahun 1901 dan menurut Suwandi 1947 maklum. Adil menurut Van Ohuijsen 1901 dan menurut Suwandi 1947 adil. Dan menurut Van Ohuijsen 1901 mulai tetap mulai dan masalah tetap masalah. Tidak ae, asal katanya tidak itu dari tidak ae pada zaman Van Ohuijsen 1901 dan pada zaman Suwandi dirubah menjadi tidak. Pada zaman Van Ohuijsen 1901 asal kata tidak pendek itu dari pendek. Menurut Suwandi 1947 pendek. Perubahan ejaan bahasa Indonesia ini berlaku sejak ditetapkan pada tahun 1947. Waktu perubahan ejaan itu ditetapkan rakyat Indonesia sedang berjuang menentang kembalinya penjajahan Belanda. Penggunaan ejaan 1947 ini yang lebih dikenal sebagai ejaan Suwandi dan ejaan Republik. Sebenarnya memancing reaksi yang muncul setelah pemulihan kedaulatan pada tahun 1949. Reaksi ini kemudian melahirkan ide untuk mengadakan perubahan ejaan lagi dengan berbagai pertimbangan mengenai sejumlah kekurangan.
Selanjutnya mengenai gagasan perubahan ejaan itu muncul dengan nyata dalam Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tahun 1954. Waktu itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah Mr. Muhammad Yamin. Dalam kongres itu dihasilkan keputusan mengenai ejaan sebagai berikut. A. Ejaan sedapat-dapatnya menggambarkan satu fenomena dengan satu huruf. Yang kedua juga sama. Penetapannya ejaan hendaknya dilakukan oleh satu badan yang kompeten. AAA yang ketiga yaitu ejaan itu hendaknya praktis tetapi ilmiah. Pada tahun 1972, setelah melalui beberapa kali seminar, akhirnya konsep LBKA menjadi konsep bersama Indonesia-Malaysia yang seterusnya menjadi sistem ejaan baru yang disebut ejaan yang disempurnakan. Dalam singkatannya yaitu EYD. Ada 4 ejaan yang sudah diresmikan pemakaiannya yaitu 1. Ejaan Van Om Hu Jisen pada tahun 1901. Yang kedua adalah ejaan Suwandi pada tahun 1947. Yang ketiga, ejaan yang disempurnakan pada tahun 1972. Yang keempat, pedoman umum ejaan yang disempurnakan 1975. Ejaan yang belum atau tidak sempat diresmikan oleh pemerintah adalah 1. Ejaan Pembaruan 1957, 2. Ejaan Melindo 1959, 3. Ejaan LBK 1966. Aturan-aturan penulisan huruf. Ejaan yang disempurnakan atau EYD adalah tata cara penulisan huruf. Tata cara penulisan huruf adalah salah satu kaidah paling dasar dalam EYD, sehingga terkadang para penulis menyepelekannya. Dalam tata cara penulisan huruf, ada 2 penulisan huruf yang menjadi fokus kita. Yang pertama adalah penggunaan huruf kapital atau sering kita sebut huruf induk. Yang kedua adalah penggunaan huruf miring atau secara universal disebut italik. Berikut ini tata cara penulisan huruf yang wajib kita ketahui. A. Cara penulisan huruf kapital yang benar. 1. Kapital digunakan sebagai penggunaan huruf pertama dalam ungkapan yang berkaitan dengan hal-hal keagamaan, kitab suci, nama Tuhan, termasuk kata gantinya. Contohnya, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Quran, Alkitab, Injil, Taurat, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Al-Baqarah ayat 145, Yohanes 2. 2. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Contohnya, Muhammad SAW dan Isa Al-Masih, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan Malaikat Jibril. Imam Syafi'i, Haji Agus Salim, Sri. Adapun beberapa perhatian khusus, seperti dalam kalimat ini. Dia baru saja diangkat menjadi sultan yang ke-11. 2. Tahun berikutnya, dosen kami akan berangkat haji. 3. Hasanuddin, Sultan Makassar, digelari ayam jantan, Sultan Hamengkubuwono dari timur. 3. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang diikuti sama orang pengikut jabatan. Contohnya, Presiden Soekarno, Wakil Presiden B.J. Habibie, Perdana Menteri Silvio Berlusconi Paduka, Yang Mulia Raja Bumbibolo Adoliade Ratu Elizabeth, Wali Kota Tri Risma Harahani, Gubernur Ahok, Menteri Pendidikan Anies Baswedan, Menteri Bambang Sudiono. Adapun beberapa kalimat khusus seperti dalam kalimat ini. Siapakah wali kota yang baru dilantik itu? 2. 2 hari yang lalu, Mayor Jenderal Joko Santoso baru diangkat menjadi Letnan Jenderal. 4.
Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama orang. Contohnya, Muhammad Reza Firmansyah, Arun Sulistyowati, Sri Handayani, Patrick Simamora, Alan Budi Kusuma, Giovanni Putri Astuti, Bambang Sutisno, Randy Sapta Wardhana, Bastian Schweinsteiger, Carlo Ancelotti, Vladimir Putin, Kobe Bryant, Scarlett Johansson, Muhammad Ali, Carl Johnson, Chris Evans, Cristiano Ronaldo, Robert Downey Jr., Gal Gadot. Adapun beberapa pengecualian dalam nama orang karena latar belakang keluarga ataupun budaya pemilik nama seperti LeBron James, Leonardo DiCaprio. 3. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang pemangku jabatan. Contohnya, Presiden Soekarno, Wakil Presiden B.J. Habibie, Perdana Menteri Silvio Berlusconi, Paduka Yang Mulia Raja Bhumibol Adulyadej, Ratu Elizabeth, Wali Kota Tri Risma Harini, Gubernur Ahok, Menteri Pendidikan Anies Baswedan, Menteri Bambang Sudibyo. Adapun beberapa perhatian khusus seperti dalam kalimat ini. Siapakah wali kota baru yang dilantik itu? 2 hari yang lalu Mayor Jenderal Joko Santoso baru diangkat menjadi Letnan Jenderal. 5. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Contohnya, bangsa Indonesia, suku Dayak, bahasa Jepang. Adapun perhatian khusus dalam penyusunan kalimat seperti mengindonesiakan kata-kata asing, jangan ke Inggris-Inggrisan. 6. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contohnya, tahun Hijriah, bulan Oktober, hari Galungan, Jumat Kliwon, hari Natal, Perang Tabuk, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Adapun perhatian khusus dalam penyusunan kalimat ini seperti Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada perkembangan teknologi nuklir memicu resiko pecahnya perang. 7. Huruf kapital digunakan sebagai nama khas geografi. Contohnya, Asia Tenggara, Sungai Nil, Kali Opak, Lembah Baliem, DKI Jakarta, Jabodetabek, Kota Pelajar, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun perhatian khusus seperti mereka pun akhirnya pergi ke selatan. Mandi di kali adalah kebiasaan masyarakat. 8. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama resmi badan, lembaga pemerintahan, organisasi, sebagai huruf setiap unsur bentuk ulang sempurna. Contohnya, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Adapun beberapa perhatian khusus antara lain, pemerintah Republik kita telah menyepakati menurut undang-undang yakni berlaku guru kasus suap dalam beberapa lembaga badan hukum. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan.
kecuali kata partikel seperti di, ke, dari, untuk, dan yang tidak pada posisi awal. Contohnya, dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Bacalah majalah bahasa dan sastra. Yadi adalah wartawan koran Jawa Pos. 10. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, perangkat, dan sapaan khusus. Contohnya, SS Sarjana Sastra, Prof. Profesor, SPD Sarjana Pendidikan, MA Master of Arts. Adapun perhatian khusus dalam pemberian huruf kapital dalam gelar adalah dokter dan doktor. Dokter digunakan kepada seseorang yang telah menempuh pendidikan hingga lulus strata S3, misalnya Dr. Eko Setio Humanika M.Hum. Sedangkan penggunaan dokter digunakan kepada seorang ahli penyakit yang telah menempuh pendidikan profesi dokter, misalnya Dr. Erwin Santosa. Untuk menghindari tidak menggunakan singkatan, misalnya penyakit tersebut, Dr. Muhlis akhirnya memutuskan untuk. Bukan penyakit tersebut, Dr. Muhlis akhirnya memutuskan untuk. Ataupun kasus tersebut, Dr. Muhlis akhirnya memutuskan untuk.